sudah dimakan Groby. Faiz yang supportnya bakal coba masuk menggunakan Saiti, bakal coba dipikir-pikir dulu, udah ditembakin snipernya, pakai Carbio, bakal coba dikekek lagi, tapi ternyata EVOS dengan 3 playernya berhasil meratakan tim Rosugo. Wow, langsung diratakan dengan begitu cepat pastinya pertarungan yang Iya, tapi kalau gua malah lebih senang di sini. Soalnya apa ya? Konsepnya tuh seger gitu. Pegunungan, hijau, ada laut-lautnya dikit. Abis itu bawaannya tuh chill and free. Oke. Yoi. Karena emang luas juga, jadi kita banyak waktu untuk melihat-lihat pemandangan. Iya, gitu dan sebenarnya. apalagi tadi pesawatnya ternyata nggak cukup baik, pilotnya kayaknya kena flu nih karena berterbang dari arah Skilos dan juga Quarry, gak ngasih teman-teman mungkin turun di bagian bawah kayak Fire Bridge dan juga Lumbermill. Yes, bahkan kalau kita lihat ini di area Crossroad juga bakal sulit banget untuk digapai. Aura yang biasanya turun di Crossroad kali ini bakal sedikit kesulitan, apalagi ada tim A12 juga di sana yang sudah mulai mendekati ke area Crossroad, yang artinya lagi dan lagi bakal ada pertemuan di early. Bahkan di sisi lain, West Binjai kali ini West juga Binjai akan berdekatan dengan tim 5. Iya, tapi berarti beda ya karena Ignite itu tuh di Marble, sedangkan Ignis itu di Crossroad. Oh, berarti mereka walaupun satu bendera punya playstyle atau game plan yang berbeda jauh. Ya, betul. Jadi mungkin disesuaikan Nah, juga yang kali tadi ya. gue bahas nih, si Beans, dia bawa Skylar sama Liquidta. Kita lihat ya, seberapa efektif dari Skybitan. Oh, ternyata Tyler berhasil mendapatkan satu orang dari West Binjaya, itu Alpha. Bakal bisa di-revive kah oleh Alpha? Oke, ini seharusnya masih coba dikejar dulu sama seorang Tyler, ternyata langsung coba diamankan untuk kill pertama. Dan pastinya ini bakal mempengaruhi kawan-kawan dari West Binjai karena mau tidak mau sekarang mereka harus cabut sih. Iya, dan sementara itu ada Aura Galang berhasil mendapatkan satu orang knockdown, belum di-confirm killnya. Masih coba dipantau-pantau terlebih, dan di sini kita lihat dari tim PBM. Ternyata di counter sama Dennis, dan malah auranya yaitu Galang yang harus dipulangkan ke lobby. Sini baik banget, Aura sudah berhasil mendapatkan senjata sih, tapi belum ada resource yang cukup sepertinya. Dan sementara itu dari tim 12-nya, Sep Alien juga sudah melakukan regroup. Yes. Dan bakal coba dipantau terlebih dahulu, Bayu. Harus coba mundur terlebih dahulu dari seorang Irazar juga kali ini bakal coba mencari research yang nampaknya masih belum menemukan senjata yang cocok untuk pertempuran jarak dekat karena Irazar menjadi orang terdepan, sedangkan Kavela dan juga teman-temannya bakal menginisiasi untuk mundur aja kali ini. Nggak boleh terlalu lama karena dari Staisip kali ini masih bisa memberikan perlawanan yang cukup sengit juga. Oh iya, gue inget di Crossroad itu ada Staisip, timnya Oh, itu Sipit. Stacy. Iya, Stacy. Timnya siapa? Sipit. Sipit. Yang dulu di ini CSGO Boba dulu. Iya. Oh, jadi Sekarang udah wah, tetap kuat ya. Iya, betul. Tetap kuat ya. Oh, berarti emang nggak peduli dimanapun dia berada, kalau jago mah jago aja. Iya, Aduh. Dan sepertinya kita lihat di sini Aura harus pindah spot looting ya dan merelakan hot zone-nya ke arah tim Staysip. Yes. Wah. Mau nggak mau pastinya, tapi JRC juga cukup pasif kali ini. Bahkan kalau gue lihat-lihat ini JRC hanya memantau ya. Ini BTR udah mulai setup untuk melakukan serangan nih. Bro, ini purgatory bro, santai dulu bro. Bisa narik dulu ke Quarry kali. Aduh, atau ke Monvilla dikit-dikit looting. Nah, ini dia bakal coba langsung ditembakin gitu aja. Dan udah ada 2 orang dari kiri yang dikirimkan oleh tim Bigetron Beat untuk melakukan push ke arah tim GRC. Aduh, ini bakal jadi bahaya banget untuk mereka karena kalau kita lihat dari JRC mau tidak mau juga harus coba tarik lebih jauh lagi, di mana dari seorang Jigo harus tertinggal dan terjepit oleh 3 orang sekaligus. Ini bakal bahaya banget kalau sampai posisinya terbaca oleh kawan-kawan dari Bigetron. Jigo-nya ternyata membuka tembakan. 1 lawan 2 kali ini bakal coba diusahakan. Glow bakal coba di pop up. Masih ada Tem Turner. Coba mengincar 1 orang terlebih dahulu karena seorang Jarix, tapi nampaknya Jigo harus melarikan diri karena udah datang dari berbagai arah, harus terkena down langsung di end begitu saja. Codot berhasil mendapatkan Jigo di sana, walaupun namanya Jigo tapi dia nggak terlalu bisa ngejiggle ternyata, dan harus dipulangkan ke lobby. Jersey melanjutkan pertandingan dengan 3 orang aja, bergeser ke arah West Binjai. Ternyata di sini di bagian rumah 7 bakal coba ditembakin gitu aja menggunakan Fast VSSX, maksud gue oleh Beans ke arah depan. Coba langsung ditembakin lagi, udah cukup beracun. Di sini bakal coba dijiga-jiga terlalu oleh 599 dan nggak ada glue wall, yang nggak ada satu glue wall pun yang dibuka. Udah habis dan ternyata di counter dengan sangat baik. Beans sudah terkena down di sana, bakal coba di revive terlebih dahulu. Bakal dikonfirm dulu kah? Lumayan, ayo Xiaobao dikit lagi dan berhasil dikonfirm. Sayang sekali dari 599 harus kehilangan 2 anggotanya karena bermain di open field, coba menyeberang dan ternyata tim 9 kali ini bakal coba bergerak, dan ini dia untuk MVP adalah seorang Xiaobao yang baru saja tumbang di match pertama tadi menjadi MVP dengan 4 poin killnya. Tapi tim 9 Rosugo kali ini bakal memberikan kejutan terhadap seorang Step yang coba melarikan diri, tapi beralih terlebih dahulu ternyata ke kawan-kawan dari Aura yang harus bermain di pinggiran dari seorang Maxim berenang
satu pengambilan kill ternyata yang bakal coba diamankan sama seorang Messi. Pertukaran 1-1 kali ini. Yes, dan seperti tadi kita bergeser lagi ke rumah 7. Udah ada UAV General yang bakal langsung nge-scout semuanya. Ternyata Raden. 599 harus di posisi ke-12. Dan auranya masih selamat. Ya, Wah. Saura masih tetap selamat. Yes. Gua kira tadi bener-bener ya udah terjun sendirian, ternyata enggak. Tapi tenang aja, kali ini masih berlanjut juga karena kawan-kawan dari West Binjai bakal masuk ke area Rosugo. Satu orang masuk juga sudah mulai Elzia. kehilangan terlebih dahulu masuk dari seorang Elzia kali ini. Tapi di belakangnya bakal semua langsung dihajar oleh seorang Fon. Bakal langsung coba dengan begitu cepat. Elva memberi perlawanan dengan cukup baik, tapi di sisi lain kill double vector langsung coba disambut dengan begitu mantapnya. Sedangkan Beans mau tidak mau harus melarikan diri. Yes, mengamankan placement pemikiran yang sangat bijak sekali dari Beans. Tapi ke scout kah? Udah kelihatan ada Bareta di sana yang mengincar dari Faiz. Di sini bakal coba langsung dikejar sampai ke stasiun di bawah sini sepertinya. Dari tim Rosugo udah komit kah? Iya, bener banget. Bakal coba dikejar di... Oh enggak. Sepertinya lebih milih untuk narik karena posisinya Beans itu enak. Nah, ini dia. Lihat 225 HP sudah berhasil dikumpulkan oleh Beans, tapi dia nggak punya medkit. Seperti yang gue bilang, penghubungannya adalah kalau misalkan max SP lu nambah, berarti penggunaan medkit lu semakin banyak. Yes. Itu dia alasannya kenapa dia pakai Skyler. Yes. Jadi harus banyak medkit nih nampaknya ya untuk Yes. seorang Beans. Tapi kita beralih lagi untuk tim yang terhitung cukup agresif. Kawan-kawan dari BTR kali ini masih coba untuk memberikan perlawanan juga terhadap satu anggota lagi. Yang mana tim 7 Hanzo sudah menerima damage cukup banyak. Coba ditatakin dari jarak yang cukup jauh kali ini menggunakan satu PSS. Masih ada Kingdom juga yang coba memberikan perlawanan, tapi nampaknya di area field masih terlalu jauh kali ini. Iya, di sini kita lihat Bigetron itu lagi coba masuk ke circle ya, dan kebetulan ketemu satu orang lagi nyebrang, gak lihat kanan kiri, ya udah dicolek dulu aja. Siapa tahu bisa di-secure, tapi ternyata bagus banget respon Glual dari teman-teman RBT ya. Yes. Rebels team. Betul. Oke, kali ini masih coba masuk Iya, juga ketemu ada lagi. JRC ternyata. Aduh, kenapa sih nggak rotasinya tuh aman gitu loh? Harus ketemu mulu dan satu orang ketinggalan di belakang sepertinya Bayu. Di sini kita lihat Aira bakal coba langsung masuk dulu, sepertinya udah dimasak granatnya dari Rise, dilempar ke arah depan, apakah mengenai, tapi ternyata tidak kena IRS. Sudah cukup aman di sini, bakal coba di counter kembali Rise, tapi dari arah kiri sudah ada Rebel juga, bakal coba join kan, tapi ternyata enggak ada, tapi turun juga bakal coba di push, menggunakan double vector IRS, harus terkena down di sana karena ada dua orang pemain. JRC harus menghilang dengan begitu cepat, dan pastinya dua orang tersisa harus mundur ke arah bawah, tarik lagi ke arah bawah, tidak bisa untuk memberikan backup karena memang tadi ada rotasi yang terlalu berjarak sehingga kawan-kawan dari JRC yang sudah terlanjur turun kalau naik pun akan menghadapi hal yang sama, yaitu tumbang dengan begitu cepat. Tapi Ya kita ampun, beralih, zona ada pertama EVOS. perangnya banyak banget. Dimana kita di sini EVOS juga sudah mulai masuk rumah pink. Di sini rumah merah pengen lakukan setup ke arah rumah 3. Rosugo bakal coba melawan pertahanan terlebih dahulu Bayu. Aduh, bakal jadi bahaya banget ini bang, karena lo lihat dari seorang Jack udah mulai agresif. Satu jam bakal coba diusahakan, tapi ternyata masih belum bisa menumbangkan siapapun. Gak masalah Cucun, hati-hati, sudah ada beberapa granat juga yang masuk ke arah seorang Cucun. Sedangkan teman-teman dari Rosugo bakal coba menahan di sisi terluar kali ini. Menakeong bakal coba mencari vision terlebih dahulu. Faiz datang dari sisi luar, Sayon juga masih coba membuka keluar terlebih dahulu. Sedangkan tempo yang ada atau pergerakan yang ada dari Rosugo kali ini benar-benar tertahan terlebih dahulu karena sudah ada UAV Light juga yang dibuka dari salah satu tim. Oh, di sebelahnya Faiz tuh masih ada satu tim dari mana tuh itu? West Bandit kayaknya. Oh, dari Jarsi. Oh enggak, beda. Dan sepertinya di sini kita sudah pecah perangan. Oh, ternyata di sana Sehat. Oh, Lezak baik banget, bakal coba digeser ke arah kiri. Peperangan Lezak juga harus terkena down. 1-1, double vector bakal coba ditekan. Time turner juga sudah dibuka. Bakal coba dimasukin di sini, kita lihat 3 tukar 1. Satu orang sudah dibakar ke Robby. Faiz yang supportnya bakal coba masuk menggunakan side C. Bakal coba dipikir-pikir dulu. Udah ditembakin snipernya. Pakai Carbio. Bakal coba dikakek lagi, tapi ternyata EVOS dengan 3 playernya berhasil meratakan tim Rosugo. Wow, langsung diratakan dengan begitu cepat. Pastinya pertarungan yang cukup sengit, langsung dikasih hemat juga sama seorang Cucun yang punya Brasilia. Ini teman-teman dari EVOS ternyata ya, tapi balik lagi mereka juga harus kehilangan satu anggotanya nih ya. Iya, dan ini banyak banget yang kepake resource Glual ya. Apakah EVOS bisa mendapatkan kembali resource Glual ya? Karena ada bounty tadi nih. Biasanya kalau misalkan bounty-bounty di mid game kayak gini sih mantap nih. Ya, harusnya ya, tapi Iya. kita juga masih belum tahu juga karena di sisi lain Rasya tadi benar-benar zero glue wall dan ini match-nya bakal banyak berbahaya. banget, Tapi ada teman-teman juga dari BTR kali ini bakal coba hadir. Iya, ngelihat Glual nggak bakal mau diam. Sepertinya Bayu di sini Ryze menggunakan S80 yang bakal coba tembakan.
rahasia harus dipulangkan kalau bisa partinya, Bayu. Aduh, cepet banget. Satu lagi serangan yang coba dilakukan. Serangan kejutan lebih tepatnya. Belum siap kawan-kawan dari EVOS. Dimana Rasha juga tadi kita ingat benar-benar zero glue wall. Jadi tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sedangkan dari seorang Jujun dan juga Mans mau tidak mau tarik lagi ke arah belakang. Mereka juga bakal coba mengincar ke arah late game terlebih dahulu. Placement point bakal menjadi sangat-sangat penting. Tapi CSGO Boba kali ini bakal bertempur juga melawan kawan-kawan dari Capital 9 Glory. Iya, dan sementara kita bakal bergeser ke arah sentral di mana di sana Capital 9 dan juga SES sudah mendapatkan posisi terbaiknya di arah atap, dan sementara itu orang yang bakal lakukan backup di bawah sudah diberhasil diculik. Kuple, harta kenal dan juga bakal coba di-convert terlebih dahulu, tapi ada granat dari arah bawah 88 HP tersisa. Bakal coba tembak menggunakan mini Uzi ke arah bawah dan berhasil mendapatkan satu player, satu orang dari SES sudah hilang, Bayu. Yes, hati-hati. Satu orang yang hilang kali ini bakal coba menjadi informasi yang sangat bagus. Tapi di sisi lain AP berhasil melempar satu granat masuk ke arah seorang langsung coba di end dengan begitu cepat pastinya tanpa perlu berlama-lama karena 3 lawan 3, tapi granat balasan yang dibuka sama seorang Crime masuk ke arah seorang Aye di atas. Udah ada double factor menjadi lawan. Hati-hati, Crime menerima damage cukup banyak dan ini bakal jadi cukup berbahaya untuk kawan-kawan dari saudara esports. Yes, Aye-nya harus turun terlebih dahulu karena ada Green di bawah sepertinya terjebak, dan ternyata itu ada AP juga di bawah, bakal coba langsung duel di sini, bakal coba di revive di balik tembok, tapi ternyata sepertinya bisa di revive nya. Coba dimasak Crime masa granatnya, bakal coba 2 container di sini. M187 dari AP bagus sekali, respon keluar bakal coba diketik terlebih dahulu. Ada inhaler juga yang coba dihisap, ditembakkan kembali, satu orang terkena dan bakal coba melakukan counter, tapi ternyata EVOS Immortal harus buat di posisi ke-10 di belahan dunia lain, Bayu. Aduh, ada apa sama EVOS? Pertandingan pertamanya mendapat plasma yang cukup buruk, tapi granat di sana berhasil menumbangkan dan PBM harus tumbang di posisi 9 entah di mana. Yang jelas satu orang tersisa dari SES coba melakukan satu reviving terlebih dahulu. Green bakal coba dibangunin. Iya, nggak mau istirahat sepertinya, Bayu. Di sini kita lihat udah langsung pasang keluar lagi, pengen coba perang lagi, padahal temannya masih nge-heal dulu. Bakal coba naik terlebih dahulu sepertinya, dan ini dia tarik ulur dari SES finally. Waduh, temennya belum siap, baru dibangunin, masuk iya, lagi Aye. Tembakan lagi. Iya, ada yang terbang dari bola langsung ditembak. Kita cuma menggunakan Max Save dengan sangat baik di sini. Aye dengan sangat sabar. 2 lawan 2 akhirnya di sini antara Capital 9 dan juga CSGO Boba. 2 lawan 2 menjadi posisi yang seimbang kali ini. Dan pastinya bakal jadi cukup berbahaya juga. Aye bakal coba mengintai di sisi bawah. Udah ada Crime yang terlihat. Hati-hati Aye. Tarik lagi ke belakang ternyata ya. Iya, Crime udah pegang keluar. Udah pegang granat langsung bakal coba dimasak terlebih dahulu, tapi ternyata Aye sudah mendengar baik banget telinganya. Waduh. Itu soalnya benar-benar terbuka banget dari posisi Aye, bakal coba turun juga kali ini. Hati-hati, bisa aja jatuh, tapi Green bakal coba menjaga di sisi tangga agar tidak ada yang masuk ke arah sarang Aye. Double Factor menjadi senjata andalan Rico Boy. Menerima damage cukup banyak, sudah ada beberapa granatan sambutan bakal dibuka Crime. Justru menerima damage cukup banyak. Langsung terpecahkan kepalanya, menghilang dengan double factor yang dipegang sama seorang Green. Satu orang tersisa, jangan coba cari. Itu dia, Capital 9 Glory harus posisi kesabaran yang diuji antara ganda campuran kita ya, SES dan juga Capital, dan berhasil dimenangkan oleh CSGO Boba dengan kesabarannya yang sangat apik karena zonanya juga berada di bagian bawah. Wah, ini pertarungan mental antara CSGO Boba dan juga Capital 9, banyak banget yang bisa diambil ya, Bayu, ya, pelajarannya dari pertahanan, dari counter, dari kesabaran dan kesiapan mental. Oh my god. Oh, itu dia, luar biasa banget pertarungan yang cukup seimbang dan cukup sengit. Bahkan kalau kita lihat tanpa wah, ya. Jelas. Gokil. Karena benar-benar panjang banget pertarungannya ya. Yes, dan untungnya ke spotlight semua ya tadi ya. Yes. Bahkan kita sampai nggak sempat lihat 2 player dari EVOS itu tumbang. Iya. Dan nggak sangka tiba-tiba udah 7 tim aja gitu kan. Tadi sekitaran 2 tim seharusnya bakal tumbang. Dan ini masih nggak normal ya, karena masih ini circle ketiga. Circle ketiga udah sisa 7 tim. Tolonglah guys lah. Tolonglah ya, udah gitu banyak banget nih yang lone survivor juga nih, kayak Aura juga tadi saja Razor doang yang coba memaksimalkan 1 placement point datang ke arah sentral, tapi ada sisa-sisa pertempuran. Justru kali ini tempo masih belum berhenti, pertempuran masih berlanjut karena Stacey bakal melawan kawan-kawan dari BTR juga sudah mulai datang. Coba berdiam diri di bawah jembatan terlebih dahulu, tapi di sisi bawah ada yang coba berenang, coba untuk menghindari pertempuran sebisa mungkin dari kawan-kawan BTR. Lagi berenang, kena tembakan dari atas menggunakan VSSX. Di sini kita lihat di sini ada Stacey yang coba menyeberang lewat jembatan, tapi ada Razor sudah menunggu daerah sentral. Di sini Rush juga sudah
terkena down akankah bisa di revive? Tapi ternyata enggak karena downnya juga harus terkena down. Tata bakal coba menyamping ke arah kiri dan harus dipulangkan ke lobby oleh StaySafe dengan 6 poin kill. Yes, benar-benar berantakan pastinya. Tapi kalau kita lihat West Wah, Bandit West juga, Binjai. wah West Binjai ya harus tumbang di posisi ke-6. Sayang sekali. Tapi masih ada 3 tim yang ternyata bakal coba saling bertemu di sekitaran sentral. Hati-hati Iya, Razor. ada Kali lane main. ini masih coba Oh, dikasih kepancing. sambutan. Ketahuan posisinya ada. Lemparan juga dari beberapa granat yang masuk. Razor 1 lawan 3. Jam shot Wow. dulu. 1 orang udah mulai terpick off. Digocek. Masih ada Tentader. Bakal coba digocek. Tapi di belakang masih ada 1. Bakal coba ditutup jalannya pakai keluar dulu. Dan ternyata Raiknis harus tumbang di posisi kelima kali ini. Iya, masih berlanjut seperti di sini. Bayu StaySafe bakal mencoba melakukan perlawanan menghadap CSGO. Bobo masuk di sini. Aye sudah terjebak di dalam dan 1 orang yang bakal coba di atas Dennis bakal melakukan elite terlebih dahulu. Saya yang sisa berdua, 2 lawan 4 jenis StaySafe. Sepertinya jauh lebih siap. Tapi bakal coba dilempar granat decoy terlebih dahulu di sini. Aye bakal berlindung dari belakang global putihnya. Coba tembak menggunakan 187-nya bakal coba dimulai terlebih dahulu. Ada 1 global lagi yang sangat baik. Global Cobra yang dikeluarkan oleh Aye tentunya bakal coba digeser terlebih dahulu. Tapi John juga sudah mulai sekarang. Perlawanan dari Saya, tapi saya sudah terkena down di sana. 1 player tersisa dari CSGO Boba. Wow, menggokil kali ini. Masih berlanjut tapi Alien harus coba terkena dan juga di tangan 1 anggota dari SIS yang masih bertahan. Nah, nampaknya Stacy memilih untuk mundur, memilih untuk cabut. Green bakal coba Granat dimasak dimasak, terlebih Bayu. dahulu dari seorang Danis, bakal coba melempar 1 granat Boom. dan langsung Gak meledak. Oh enggak, masih bisa digocek dan dihindarin Iya. sama seorang Green yang kali ini masih berusaha masuk ke dalam circle atau zona selanjutnya yang nampaknya bakal coba ditungguin sama 2 orang sekaligus. Yes. Tapi Green sudah mulai cukup banyak, nampaknya Oh. tidak bisa bertahan, harus tumbang di posisi ketiga kali ini. Iya, dan sementara di sini ada Rebels yang sudah menunggu di dalam zona 4 orang melawan 2 orang berseberangan. Time terus sudah dibuka, bakal coba di-rollscope menggunakan Famas X-nya. Di sini Gemoy dan juga Don sepertinya nggak bisa berkutik lagi. 1 orang sudah terkena dan dari zona dari Dennis. Baik banget melakukan counter menggunakan S8 yang langsung perfect shot ke arah Jody. Bakal coba ditembakin lagi 1 orang lagi dan ternyata Stacy tidak bisa berkutik di hadapan Rebels. Yes, dan ini dia Rebel Teams yang berhasil mendapatkan pembukaan yang cukup manis dari Rebel Teams untuk di match pertama mereka karena mereka adalah grup C ya. Oh, ini dia baru juga join? Baru join. Wah, mantap. Yes, dan itu dia pertarungan. Temponya mungkin agak sedikit beda ya Bang ya, karena tadi